yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tidori, serta Bapak dan Ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-28 bulan suci Ramadan, yang artinya buka kesimpulan sementara yang saya lihat itu mungkin kita lebaran hari Rabu, yang artinya baca terakhir imam tarawih. Jadi bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tadi saya cek teman dari Jakarta, asistennya Andre Gurta, Profesor Sarudin Umar. Saya bertanya tapi belum dibalas. Jadi belum ada, kita tunggu kepastian saja dari pemerintah kapan lebaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu profesor asal Sulawesi Selatan, namanya Profesor Hamdan Johanis. Beliau rektor UIN Al-Uin Jakarta. Pernah berpesan, ada 4 hal yang harus kita miliki. 4 hal ini harus kita miliki. Yang pertama itu kita bangun harapan, bangun kepercayaan, bina keyakinan, bangun keberanian. Ini 4 yang harus kita miliki. Yang pertama itu kita punya harapan. Di tahun 2019 kemarin saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren As'adiyah Kencana. Harapan orang tua saya agar saya menjadi anak yang soleh. Harapan orang tua saya agar saya mampu berceramah. Harapan orang tua saya agar saya mampu menjadi imam di masjid. Itu harapan Bapak. Yang kedua, kita bangun yang namanya kepercayaan. Di suatu kampung terjadi musim kemarau, sehingga masyarakat yang ada di kampung itu berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat minta hujan. Ibu-ibu, apa namanya sholat minta hujan? Tidak ada yang tahu? Kalau bapak-bapak, sholat istisqa. Sholat istisqa itu kita sholat meminta hujan. Dan ada satu masyarakat yang bawa payung. Kenapa dia bawa payung? Karena dia yakin kalau setelah sholat istisqa akan turun hujan. Itu namanya keyakinan. Yang ketiga, itu namanya kepercayaan. Keyakinan. Yang ketiga, kita bangun yang namanya kepercayaan. Apa yang namanya percaya? Anak kecil dilempar bapaknya ke atas, anak kecil itu tidak menangis, tidak marah, justru ketawa, macawai, keke sama dia. Kenapa ketawa? Karena dia percaya yang melempar saya adalah bapak saya, pasti dia juga akan menimang saya. Tidak mungkin anak yang biar kamu tahu. Kenapa? Karena ini adalah darah daging saya. Itulah yang namanya kepercayaan. Yang keempat, bangun yang namanya keberanian. Yang mana Pak yang namanya berani? Yang mana yang namanya berani? Bapak-bapak yang sudah punya istri melamar perempuan lain. Ini namanya keberanian. Engkau ini masih mau melamar perempuan lain. Ya, ini asli terus keberanian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 hal
yang harus kita miliki. Bangun harapan, bangun kepercayaan, bina keyakinan, bangun keberanian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan khutbah merupakan wanita sebelum pendek ini mimbarake maka ini Nabi takbir kata dia mengucapkan amin 3 kali. Umum yang kita ketahui bahwa ya kami berarti kita itu mendengar sebuah doa. Saya memimpin doa, ibu bapak mengatakan amin. Kenapa? Karena ingin dikabulkan doa itu. Karena mendengar sebuah doa. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Walidaina dan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma dan sayangi orang tua kami ya Allah. Kama rabbayana shighara, sebagaimana dia telah menyayangi kami di waktu kecil. Kita mengatakan amin. Kenapa? Karena itu adalah doa. Begitu dengan Rasulullah ketika mengatakan amin, itu mendengar sebuah doa. Siapa doa yang didengarkan oleh Rasulullah? Yaitu doanya malaikat Jibril. Inilah doa yang paling terdahsyat dalam sejarah Bapak. Kenapa? Karena yang berdoa adalah malaikat mulia dan yang mengaminkan adalah manusia termulia. Pasti doa ini akan dikabulkan. Yang mengaminkan doa yang adalah manusia termulia. Pasti doa itu tidak akan tertolak. Pasti dikabulkan oleh Allah. Ada 3 doa yang malaikat Jibril. Yang pertama dia mengatakan, wahai Muhammad, ajilakan patau diangkat kelina bi asemu tetapi dina madam bidang ini. Celakalah orang yang mendengar namamu tapi dia tidak bersolawat kepada aku. Apa kemuliaan solawat Tuhan? Ada 4 malaikat yang pula berdialog si bawah Nabi. Yang pertama itu Jibril, ya Jibril. Jibril mengatakan, Muhammad, niki masolawat lawan iku beka 10 ilalan tak sesuai majeput yang matu rendrengi jalina maka deningi jalina untuk rendri jamaah siratal mustaqim apa bila tak tajud. Di hari kemudian nanti ada namanya jembatan siratal mustaqim. Banyak orang tidak lolos di situ, Pak. Banyak orang tidak bisa lolos di situ. Kenapa? Susah. Nalani malampi magicu. Tapi kalau kita rajin bersolawat, mati dulu cuma solawat oleh Nabi kita, maka Jibril yang akan membantu kita untuk lewat di jembatan itu. Yang kedua malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Ya Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari, maka ketika nyawanya saya cabut, dia bukan rasa-rasa ini. Saya mati dulu cuma solawat, Pak, masuk kau dicabut nyawata, pada orang gemuk dicabut oleh lampu. Batuan adik apa rasa sakit malemak dicabut nyawata. Yang ketiga malaikat Israfil. Ya Rasulullah, ini masalah berkaitan kau ikut ke 10 di dalamnya tasya sore ya matu sujukan diolona pengalataan melo ada pergi dosanya rumah solawai dibuangkan ibu lugu sama nina nak dampingi dosanya rumah solawai. Jadi kalau kita rajin bersalawat lupa ada malaikat namanya malaikat Israfil sujud di hadapan Allah mengatakan ya Allah ampuni dosa orang itu. Kenapa? Dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat malaikat Mikail. Subhanahu ta'ala ya Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari, maka saya akan memberikan dia minum dari telaga Kausar. Dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang bisa minum air dari telaga Kausar itu, maka dia tidak akan merasakan kehausan sampai selama-lamanya. Maka bapak dan ibu pamikin salawat sementara makin gede pakai ibu apa mencawe ini melebur.
Makamulan cuma kayak gue, pengaturan dari ibu kita, dari materi koi kayak gue pan. Dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemuliaan sholawat. Habib Umar itu pernah mengatakan, bentengina sejorona rede engkatimunna dena melo ifatama petimuta dena melo dianre yang kodendo ya solawa bertalita. Maka dari itu rupa nampak guru kita we yang koloki manre yang koloki sindrom binandreta ego ternyata minimal kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Allah itu masuk itu ada mubarak yusolli alaiya. Tapi tahu kami nama masih kami nama berdi kami nama berdi yang kena kalinya bi asal nekia ye nak dalam Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu doanya Jibril yang dihabiskan Rasulullah. Celakalah orang yang mendengar dari Muhammad tapi tidak bersalawat kepadanya. Yang kedua, kata Jibril, celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak sabari tama ini dalam surga. Maka Bapak dan Ibu serta teman-teman semua masih punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Ada kata-kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi tidak salah kata-kata ini bukan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang kedua malaikat Jibril. Doa yang ketiga yang dikatakan Jibril, ajilakana pasti irfadau ya engkai narutu ikudar ramalan nekia dek dari ada pengibi dosa-dosa. Bulan Ramadan lupa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sholat tahajud yang kita lakukan setiap malam sebentar lagi akan meninggalkan kita. Buka bersama yang kita lakukan setiap sore sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita manfaatkan, kita masuk ada 2 hari di rumah kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melu ada beberapa mungkin tentu rupa-rupa tak tahu. Ada 3 macam orang yang ditolak oleh bulan Ramadan. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi masih ada rasa kebencian kepada orang lain. Nasanya oke, waktu bombe. Teman saya maka bawa bombe. Jangan kita bombe. Anak-anak itu suka bombe. Dia sewa ada bagi bola. Orang seperti ini ditolak oleh bulan Ramadan. Dalam makanan lupa kalau diupah pada sini realita, pada sini asas hubungan pada sini hubungan daripada tahu. Kita itu upah suatu saat akan butuh orang lain. Mungkin sekarang ada orang yang kita benci, tapi boleh jadi orang yang kita benci itu suatu saat akan kita butuhkan. Komati mati rupa, niga melok sempadan kibotnya balik bola, niga melok TV jasata loka kubur kotinya tosi kampota yang merupakan kaki pada sini hubungan tak asal hubungan tak dikala taruh tahu. Dia pagala untuk upah mati ada nama tu kuali nak kapa. Dia pada kita mati ada nama tu TV ada juga kubur tidak ada. Orang kaya sekarang mungkin tidak butuh orang miskin, tapi dia tu sogi yang mau mati akan butuh orang miskin. Itulah bulan Ramadan ini. Sebentar lagi kita akan lebaran. Ada kesempatan untuk kita saling maaf-maafan antara sesama manusia. Ini yang pertama, yang ditolak oleh bulan Ramadan. Yang kedua, yang ditolak oleh bulan Ramadan adalah anak yang durhaka. Di dalam Al-Quran itu ayat yang memberikan penjelasan mengenai berbuat baik kepada orang tua itu menggunakan huruf ba wabil walidaini ihsana, bukan menggunakan huruf la. Kalau berbuat baik kepada orang lain, contohnya orang miskin, itu pakai huruf la. Kenapa kalau pakai huruf la? Artinya kalau berbuat baik kepada orang miskin boleh pakai perantara. Tolong belikan orang miskin itu makanan, berarti masuk. Tapi kalau berbuat baik kepada orang tua di dalam Al-Quran itu pakai huruf ba.
Wabil bukan walil, wabil walidain ihsana, pakai huruf ba, sehingga Profesor Nasruddin Umar menafsirkan kalau berbuat baik kepada orang tua tidak boleh pakai perantara, harus kita yang turun langsung. Dia nawadi makada tolong belikan orang tua saya, belikan ibu saya seperti, tidak boleh, harus kita yang langsung belikan selama kita masih mampu. Beda ceritanya kemalasan kan kita butuh dokter, sedangkan kita bukan dokter, maka kita serahkan ke dokter. Tapi kalau kita masih mampu berbuat baik, kita mau kirimkan hadiah kepada orang tua, jangan kirim pakai DT, tapi kita yang langsung. Makanya pakai huruf wa, wabil walidain ihsana. Ustaz, mati itu waktu. Pokoknya cara apa pilih. Maka banyak cara ketika punya orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Engkau tolong aku Pak, berikan rusuh iku malaikat iku kuburuke. Dicalon di malaikat kursi malaikat kuburuke. Tapi karena ada anaknya yang selalu mendoakan, ya Allah, ampuni dosa ibu saya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah saya. Maka ini pengalatan di malaikat. Fajai dicalon itu tuan-tuan. Mari pengadina sempaja, mari pengadina yang cakap-cakap mega dosa. Masih nikah yang kau dicalon sedangkan engkau anak-anak dunia berubah. Maka dari itu bukan beruntung kalau kita punya anak yang mampu mengaji. Ada ibu-ibu punya anak 3, satu gajinya 10 juta, satu gajinya 20 juta, satu gajinya 30 juta, tapi waktunya mati mamanya, biar 3 orang ini tidak ada membacakan Quran mamanya. Maka ini seni mengaji. Ada orang upah gajinya mungkin cuma sedikit, tapi waktu nama dewi tomarwana, waktu nama dewi ambona, waktu nama dewi indona, dia yang selalu mendoakan, dia yang selalu mengirimkan surah Al-Fatihah. Apalagi caranya kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, bersedekah. Asidekah di ekwa, termasuk uang pabuka di ekwa, uang pabuka di ekwa, belok ke uang pabuka 100 porsi, uniaturnya 100 porsi, apalana lauli tomat itu bisa. Begitu caranya kalau kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal namanya di langit. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kedua, berupa orang yang tertolak pada bulan Ramadan adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, orang yang tertolak di bulan Ramadan adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Itu terlalu ragu kalau kita detok bagi mabadi buku matu polisi dia ada komitmen itu wala kita maka bapak bulan biasa terjadi kita maka bisa 3 malam ya itu kasih malam biasa apa maka tidak terki di dunia masih kita maka itu si bapak yang mau foto rumah biasa sudah wasnya rumah kada kalau kado jalan-jalan si bawa angkutan tapi itu kamu kasih bawa jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berupa beruang pergi lebih lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan. Sinani kosong. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum